di sepanjang hidupku. Nyata di sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. lebih dalam lagi kita sembah Tuhan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Lebih dalam kami sembah-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Nyata di sepanjang hidup. nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Angkat suaramu, angkat hatimu, sama-sama katakan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya kami menyembah-Mu Tuhan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam aku menyembah dalam roh dan Lebih lagi, lebih dalam lagi katakan. tinggikan Engkau Tuhan, melebihi
lebih lagi Tuhan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bangkit hai jiwaku, sembah Tuhan. Bangkit hai jiwaku, sembah Tuhan. Lebih lagi mulutku sembah Dia, sembah Tuhan. Lebih lagi tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan lebih dalam ya Bapa. Kami tinggikan nama-Mu Yesus hari ini ya Bapa. Di tempat ini ya Tuhan, saat ini ya Bapa, kami menyembah-Mu ya Bapa. Lebih dalam lagi kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau, memberikan kepada kami waktu sekali lagi untuk kami memuji, meninggikan nama-Mu. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap memuji, memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Semuanya siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, amin. Kita semua katakan kepada Tuhan lewat lagu bersyukur kepadanya. Bawa pujian bagi Dia, karena Dia Raja, karena Dia yang berkuasa dan Dia yang layak ditinggikan. Sama-sama katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Kau penolongku yang beri. Angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, berkat teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Lebih lagi yuk kita katakan bersyukurlah kepadanya, bawa pujian bagi Dia. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh, Dia yang berjaya. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidupku, Kau
yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Biarkan musik memuji Tuhan. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Lebih lagi katakan kau yang berjaya. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud. Sekali lagi katakan kau yang berjaya. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, berkat teguh dan mulia. Masyurlah kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Amin. Masih semangat memuji nama Tuhan, amin. Amin. Lebih dalam lagi yuk kita tinggikan nama Tuhan. Lebih dalam lagi, lebih semangat lagi kita serukan kepada Tuhan Yesus mulia. Engkau satu-satu yang layak kami puji sembah. Kita nyanyikan dengan sepenuh hati kita. Kita katakan kepada Tuhan, karena Dia yang telah mengubah hidup kita. Terangmu yang telah ubah hidup, kau jadikan aku ciptaan baru. Kau angkat tanganku dan memujimu. Dan kini kami ada Tuhan. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasihmu kan selalu cukup bagiku. Keagunganmu, kedahsyatanmu Tuhan. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Yuk bebaskan gerakan tubuh kita, memuji nama Tiada taranya. Mulia namamu. Mulia namamu. kini kau ada darahmu yang telah ubah hidup. Jadikan aku ciptaan baru. Keagunganmu, Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. amin. Sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Kami memuji-Mu Tuhan.
mengganggu. Kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada, Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. wow, Punya namamu. Punya namamu. punya namamu. Punya namamu. Amin. Amin. Kita lebih lagi katakan kepada Tuhan, ini janji kita, ini ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan kita mau katakan sama-sama, Tuhan, tak mau lagi aku hidup di luar tutur kata firman-Mu Tuhan. Tak mau lagi Tuhan aku hidup sia-sia ya Bapa, karena Tuhan yang sudah mengubahkan kami. Sama-sama katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau telah mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup di dunia ini lagi. tak ingin kompromi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau Ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah apa? pilihanku. Amin. Kami mau katakan ini lebih dalam lagi Tuhan kepadamu. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup di dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di
Engkaulah pilihan kami Tuhan. Selayaknya Tuhan memilih kami pun mau memilih Engkau ya Tuhan. Tak mau ku hidup di dunia ini lagi. Katakan lebih lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran adalah pilihanku. Amin. Kaulah pilihan kami. Amin. Mari kita ambil lagi satu dua sejenak. Kau tadi kita boleh berkata bahwa Tuhan, Engkaulah pilihanku. Tak ingin lagi kami kompromi ya Bapa. Dan saat ini ya Bapa, kami mau berdoa Tuhan untuk diri kami pribadi, lepas pribadi di tempat ini Bapa. Jadikan kami alat-Mu Tuhan, bagaikan bejana siap dibentuk. Ini hidup kami ya Tuhan. Bentuk kami lebih lagi ya Yesus. Kami gak mau hidup seperti ini terus ya Tuhan. Kami gak mau terus menerus ya Bapak ada di dalam kubangan dosa ya Yesus. Kami mau seperti Engkau ya Bapak. Seperti-Mu Yesus, itu yang jadi tujuan hidup kami Tuhan. Tanpa terkecuali di tempat ini, yuk kita ambil komitmen. Tuhan, menjadi seperti Engkau itu tujuan hidup kami. Menjadi seperti Engkau itu yang kami kejar. Ini kami ya Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turun kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. bagaikan bejana siap dibentuk, Demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. jadikan aku alat Jadikan ku Tuhan. Allah dalam rumah-Mu.
Katakan sama-sama, ku mau sepertimu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu Saya ulang namanya. dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu Yesus. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, Terima kasih Yesus. Biarkan kami dalam setiap jalan kami ya Tuhan, setiap hidup kami, setiap apapun yang kami lakukan ya Bapa, kami mau menyenangkan Engkau ya Tuhan. Kami mau menjadi seperti Engkau ya Bapa. Biarkan Engkau yang berkati kami ya Bapa, yang akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang berkati hamba-Mu yang akan sharing hari ini, biarkan hanya perkataan daripadamu saja ya Tuhan yang memberikan hikmat kepada hamba-Mu ini untuk berkata-kata ya Tuhan. Engkau yang berkati setiap hati kami yang sudah kami siapkan untuk menerima firman-Mu. Biarkan firman ini menjadi tertanam dalam hati kami ya Bapak, bertumbuh menjadi dan berbuah ya Bapak. Engkau yang berkati setiap kami, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih tim PW. Boleh, silahkan duduk. Shalom. Oke, selamat sore semuanya. Kok kayaknya sore aku beda ya sama kayak WL. Selamat sore semuanya, perkenalkan kalau ada yang belum kenal, ada PowerPoint-nya. Tring. Nah, namaku Ivi, aku adalah salah satu pekerja di youth ini. Jadi teman-teman kalau ada yang belum kenal, namaku Ivi, boleh feel free manggil aku Ci, Kak, atau apalah yang enaknya kalian aja ya. Oke, minggu ini adalah minggu terakhir bulan ini, bulan misi. Aku tuh waktu seumur kalian SMP, SMA berarti ya. Ngomongin misi, aduh misi tuh apa sih Ci gitu kan. Tapi kalau minggu ini aku mau bahas, kalau kemarin kan udah sempat dibahas tuh, Mission Impossible lah, terus misi dalam keluarga ya kalau nggak salah. Terus aku tuh ingetin lagi, kalau sebenarnya lives on mission, kita itu sedang hidup di dalam misi. Jadi bukan, aduh apa sih itu misi itu ngapain sih atau apa. Tapi sebenarnya hidup kita itu adalah misi itu sendiri. Next. Nah, ada yang tahu nggak nih? Ini ceritanya orangnya lagi apa? Betul. Ya jatuh, tenggelam gitu ya. Kalau dari kita lihat gambarnya, tenggelam itu berarti seluruh tubuhnya kan ada dalam air. Kalau misalkan aku ngomong kita itu di dalam misi, berarti itu kita bukannya cuman sebelah kaki doang. Tapi kita itu ada terjun di dalam, tenggelam dalam misi itu sendiri. Siapa yang tahu perbedaan visi atau misi? Susah banget ya kayaknya ya. Kalau gini deh, misi itu menurut kalian apa sih? Ada yang pernah main Pandora di sini?
Atau aku juga belum pernah main Pandora sih. Atau ada yang pernah nonton film Escape Room? Nah, kalau misalkan escape room itu, jadi judulnya escape room ya. Jadi kita harus keluar dari ruangan tersebut. Visinya tuh untuk keluar dari ruangan tersebut. Tapi misinya apa? Misinya harus menyelesaikan satu masalah untuk keluar dari ruangan tersebut. Jadi kita mau bahas nih si misi itu sendiri. Apa sih yang akan kita lakukan untuk kita mencapai visinya? Tuh, visinya apa sih? Ada yang tahu visi gereja ini enggak? Menjadi serupa Kristus. Udah dijelas ya, menjadi serupa Kristus, bukan menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa aku mau bahas lagi mengenai misi? Karena ini minggu terakhir misi, jadi aku mau rekap semua ya, kurang lebih. Next, dari bahasa Latinnya, gitu. Kita belajar bahasa ya hari ini. Ada missio Dei. Missio itu berarti misi atau tugas. Kalau Dei itu adalah Allah. Aku gak siapin ayat yang di PowerPoint ini, boleh ditampilin gak Kres? Si Yohanes 20 ayat 21. Jadi landasan dari misi Tuhan ini tertulis di Yohanes 20 ayat 21. Bisa? Bukan. Kita baca bareng-bareng ya. Kelihatan nggak semuanya? Aku di sini deh. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Akunya ini ya Tuhan Yesus ya. Jadi Tuhan sendiri yang mengutus kita. Untuk apa? Untuk melakukan misinya Allah itu sendiri. Jadi kalau aku ulang-ulang lagi, boleh ntar dulu deh, jangan di next. Ke PowerPoint yang tadi aja boleh, missio Dei. Jadi misi utamanya adalah untuk menyelamatkan, mengusahakan manusia-manusia, teman-teman kita nih yang mungkin di kiri kanan kita itu, mungkin kadang jauh dari Tuhan, untuk kita balikin lagi ke Tuhan. Karena Tuhan itu datang, kalau tadi dilihat dari ayatnya, Tuhan datang ke dunia itu bukan cuman jadi, kan ada tuh ayatnya, akulah jalan dan kebenaran gitu kan. Ya, tapi Tuhan ke dunia itu adalah suatu contoh gimana sih seorang Tuhan yang jadi manusia bisa hidup di dunia yang sekarang kita tinggalin dan dalam misi itu sendiri. Next. Kalau kita lihat dari tadi aku ngomongin Tuhan. Karena sebenarnya kuncinya itu adalah Tuhan itu sendiri. Kita mau bermisi untuk memberitakan apa? Memberitakan Tuhan. Kita mau bermisi untuk apa? Untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Tadi kan di lagunya, lirik terakhirnya, dalam setiap jalanku memuliakan namaku. Memuliakan namamu. Oke. Next. Gimana sih cara kita untuk hidup bermisi? Kadang mungkin teman-teman di sini ada yang masih takut gak sih kalau ngomongin misi gitu? Kalau ngomongin misi, kenapa aku nggak boleh takut sih? Kenapa nggak boleh takut? Karena kita baca, kelihatan nggak ayatnya? Kita baca bareng-bareng ya dari Matius 28 ayat 18 sampai 20. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa." Yap. Tapi kalau teman-teman perhatiin, kata-kata yang aku bold bukannya pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi kepadaku telah diberikan segala kuasa. Ya, segala kuasa di surga dan di bumi. Dan yang satu lagi yang aku bold,
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi di sini tuh Tuhan gak cuma suruh, ayo bermisi dong kayak gue gitu. Ayo bermisi dong kayak aku pernah ke dunia nih gini gitu kan. Tapi Tuhan tuh juga udah memberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan juga Tuhan tetap nyertain kita sampai akhir zaman. Tapi kalau misalkan aku bermisi, gimana ya Ci? Mulainya gimana ya? Kayaknya aku mesti ngapain lagi sih di hidup aku? Kayaknya aku udah benar-benar aja kok. Aku udah ngejalaninnya kayaknya sesuai firman Tuhan deh. Tapi aku mau ingetin ada 4 sebenarnya. Cara hidup bermisi dalam sehari-hari yang menurut aku mungkin kadang kita lupa. Karena kita udah asik. Ya kita udah hidup berapa belas tahun ya dengan latar belakang kita, cara keluarga kita ngajarin. Tapi aku mau ingetin 4 hal yang mungkin bisa jadi reminder kita. Next. Oh ya ini yang tadi aku bilang Tuhan itu gak pernah ninggalin kita ya. Dan ada juga Roh Kudus yang selalu ingetin kita. Kadang mungkin ada tuh yang suka feelingnya feeling aku kayaknya hari ini gak bagus deh gitu. Atau mungkin kayaknya feeling aku bilang aku mau nolongin bapak ini deh. Itu Roh Kudus yang ingetin kita. Lucu ya, mereka pegangan bertiga. Next. Nah ini yang aku bilang gaya hidup. Yang kalau kelihatan tulisannya tuh belanjanya ada misi, laptopnya misi, makanannya pun dan minumannya pun bermisi. Karena sebenarnya apapun yang kita lakukan itu adalah misi. Percaya atau nggak percaya ya. Nanti kita sambil buktiin, sambil kasih contoh. Next. Yang pertama, win the friendship, not the argument. Siapa yang ini kadang suka berantem sama temennya? Atau mungkin sama adik kakak, atau bahkan sama orang tua. Gitu ya. Siapa sih yang pengen kalah? Gak ada dong yang pengen kalah. Gitu kan, siapa yang pengen kalah dari argumen? Gak ada dong. Tapi kalau kita jadi anak Tuhan, kita mau hidup bermisi, kita harus memenangkan pertemanan itu sendiri, bukan perdebatan, tapi pertemanan. Kita berkaca deh sama diri kita sendiri, gimana caranya kita bersikap, kita berkomunikasi sama teman-teman kita nih. Kadang mungkin kita ngerasa, aku bener deh, aku pernah nih diskusi sama teman aku gitu kan. Aku udah tahu cara matematika dia tuh lebih ribet daripada cara matematikanya aku. Tapi dia ngotot, enggak, lu tuh salah, lu harus gini. Kalau misalkan kita nggak mengalah, walaupun kita tahu gitu, dia itu salah gitu kan. Di saat itu ya, aku ngomongin di saat itu. Pertemanan itu bakal hancur gak? Bisa. Bisa jadi gak enak gak? Bisa. Tapi dia ngelihat kamu akan jadi, kok tiap hari ke gereja kayak gini aja gak mau ngalah. Tiap minggu pelayanan. Tapi kok berdebatnya sampai ngomong kasar. Jangan sampai ya, nanti teman-teman kita atau orang tua kita atau saudara kita nganggep kita kayak gitu. Karena mereka akan melihat siapa di dalam diri kalian. Apakah Tuhan Yesus atau pribadi yang lain. Next, ada ayatnya. Dari 1 Petrus 3 ayat 8-10, aku bacain ya. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil. Yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Di sini dilihat ya, karena percakapan yang udah berubah jadi perdebatan
itu akan jadi kepura-puraan. Percaya atau nggak percaya ya. Maksudnya bukan percaya, maksudnya itu adalah sesuatu hal yang udah kayaknya kita ngomong nih, aduh udah debat deh. Terus pasti ujung-ujungnya bakal jadi fake gak sih? Aduh gue pura-pura aja deh suka sama dia padahal gue udah jengkel banget. Dari situ kita gak bakal bisa berbagi hidup sama dia. Karena dia udah jadi fake sama kita atau kita udah jadi fake sama dia. Sedangkan itu apakah itu yang Tuhan mau? Enggak kan? Yang kedua. Ini ada. Aku kasih gambar-gambar itu supaya kita inget ya. Yang ini tuh ceritanya orang napas dan wangi. Jadi be a breath of fresh air. Jadi intinya tuh kita harus punya udara yang segar buat teman-teman kita. Jadi kalau misalkan kalian pasti punya deh teman-teman yang kalau ketemu senyum terus, happy terus gitu ya. Kayak di sini siapa ya? Siapa ya? Adnan, ya Adnan boleh. Adnan, terus si Kres tuh kalau aku ketemu, shalom kak gitu kan. Tapi waktu itu aku sempat ketemu juga, tiba-tiba mukanya cemberut gitu kan. Kenapa Kres gitu? Iya handphone aku jatuh. Ternyata itu ada penyebabnya. Tapi kalau misalkan kalian lagi happy, ayo kita senyum, kita bilang ke mereka kayak shalom, apa kabar gitu. Gitu. Kenapa? Karena tersenyum itu menular. Jadi tersenyumlah selagi kalian masih bisa tersenyum. Karena kalau misalkan kita jadi udara segar nih buat teman-teman kita yang lagi nggak mood mungkin ya, yang lagi bad mood terus tiba-tiba GERD gitu kan, penyakit Gen Z ya. Jadi kita bisa, oh tiba-tiba sembuh nih GERD-nya gitu gara-gara ketemu gue gitu. Gitu. Kalian mungkin aku orangnya gak gampang senyum Ci, malu-malu gitu kan. Gak gampang nyapa-nyapa. Pasti Tuhan taruh sesuatu talenta buat setiap kita. Karakter yang unik, yang mungkin bisa bawa si fresh air ini ke teman-teman kita. Tapi yang aku mau tanya, apakah kita peduli sama teman-teman kita waktu kita lagi ngumpul bareng? Ayo, di sini kan juga abis ibadah biasa suka pada ngumpul kan nih. Jangan langsung main handphone asik sendiri-sendiri ya. Gitu. Siapa tahu ternyata teman kita yang ada yang lagi sedih pas lagi jalan ke sini. Atau mengalami sesuatu hal yang buruk dan kita bisa bantu. Berapa minggu lalu ya, si Lewi waktu datang tiba-tiba mukanya gak enak gitu kan. Kenapa? Handphone aku ketinggalan sih di Bajai, orangnya gak datang hari ini. Terus ya udah dong, kita berusaha semaksimal mungkin. Akhirnya aku tanya Rohmat, Mat, ini ketahuan nih handphonenya di sini. Rohmat bukannya bilang, aduh ntar aja deh Ci abis ibadah gitu kan. Jadi langsung bilang, oke, ayo kita jalan. Di jalan sama Lewi. Handphonenya ketemu loh. Yeay, gak ada Lewinya sampai hari ini. Jadi aku mau maksudnya, kalaupun Rohmat bisa bantu apa? Dia bisa bantu menyetir dan memboncengkan Lewi, ayo kita kejar-kejar kemana, ke Tanah Abang lah, kemana lah untuk nyari si handphonenya. Bisa gak Rohmat gak peduli? Bisa. Lewi siapanya Rohmat sih? Temen kan? Gitu. Tapi aku maulah kita melihat suatu contoh itu sebagai sebuah pelajaran. Jangan sampai kita menyesal, kita gak bisa bantu, kita gak nolong teman kita gak senyumin teman kita. Tiba-tiba something happen. Banyaklah kejadian di Google kalau kalian search mahasiswi di Surabaya bunuh diri karena putus cinta. Ada yang tahu nggak? Meninggal loncat dari lantai 2 kampusnya. Gitu. Mau nggak punya teman kayak gitu? Enggak kan? Kalau misalkan ada teman-teman yang unit, kalian cobalah jadi udara yang segar. Ini ada ayatnya, Roma 12 ayat 2, siapa yang mau baca? Satu, siapa yang mau baca nih?
Ya udah Ome aja yang baca. Ayo Ome, 1, 2, 3. Mm-mm. Thank you Ome. Jadi ketika kita jadi udara segar, di sini juga bilang jangan serupa dengan dunia ini. Kenapa dengan dunia ini? Ya karena dunia ini sudah sedang tidak baik-baik saja. Tapi kita harus berubah oleh pembaharuan budimu sehingga kita bisa bedain nih. Mana sih yang Tuhan mau kita lakukan dan yang bukan. Yang ketiga, don't avoid sinners. Siapa yang tahu artinya? Aku nggak kasih clue-nya lagi di sini. Jangan membuang sampah sembarangan. Ya, kurang lebih itu, betul. Karena hidup dalam bermisi itu, hidup di dunia inilah, nggak usah hidup dalam bermisi. Hidup ini tuh kita bakal ketemu banyak teman-teman yang mungkin standarnya beda sama kita. Misalnya apa ya? Standar pedes deh misalkan paling gampang. Gitu. Kita biasa makan pedesnya segini, tapi tiba-tiba ada yang pedesnya aneh banget sampai kayak ubun-ubunnya udah kayak gatel, udah mau meledak gitu. Kalau misalkan kita ketemu yang kayak gitu, kita gimana? Apakah kita jauhin? Enggak. Tapi aku mau, karena mungkin setiap orang itu kan ya hidup berapa belas tahun di keluarga yang berbeda, bahkan mungkin di agama yang berbeda, di sekolah yang berbeda, dengan orang tua yang keadaan yang berbeda. Yang aku mau ingetin ketika kita punya temen atau ketemu orang yang kayak gitu, kita nggak boleh ngapain, siapa yang tahu? Hah? Ya tidak boleh menjauhi. Terus tadi apa? Betul, siapa yang jawab? Hans ya? Karena ada ayatnya, kita tidak boleh menghakimi. Aku kemarin pas search juga baru, ternyata ada ayat kayak gini di Alkitab. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk. Serem banget gak sih ketika kita dengar kayak gini? Bukan cuman yang depannya doang, kalau jangan kamu menghakimi kan cuman ya udah jangan doang kan. Tapi ketika kita menghakimi orang lain, kita akan dihakimi dan ukuran yang kita pakai untuk mengukur itu bakal diukurin ke kita juga. Sering ada yang bilang kan kalau nunjuk satu jari ke orang lain, sisanya ke kita. Menghakimi tuh gimana sih Ci gitu kan. Pernah gak sih kita tuh punya pikiran yang kayaknya nih seharusnya tuh nih orang tuh kayak gini deh. Kenapa sih nih orang tuh kayak gini. Aku kan lebih baik buat ngerjain ini. Karena itu orang jelek banget ngerjainnya gini. Itu adalah suatu hal contoh menghakimi. Tapi kita nggak cari tahu kebenarannya kenapa. Misalkan contoh lainnya apa ya? Oh gini deh paling gampang. Kalau latihan PW gitu kan. Aduh ini orang telat mulu gitu kan. Siapa yang suka gitu? Gak apa-apa dalam hati aja ya. Pernah gak sih? Tapi kita nanya, lu telat kenapa? Gitu loh. Jangan langsung, lu tuh ya telat mulu, gua dong gak telat gini. Telat bangun lu ya gitu. Padahal orang ini habis dari rumah sakit jenguk orang tuanya. Atau mungkin orang ini tadi habis kecelakaan motor. Cuman kita gak tahu. Jadi gak boleh ya. Maksudnya kadang tuh kita ngejauhin orang-orang yang menyebalkan menurut kita. Tapi ternyata kita juga nyebelin loh buat mereka. Jadi kita semua tuh orang yang berdosa. Karena Tuhan bilang
kita semua tuh telah berdosa dan gagal mencapai sasaran. Jadi gak usah deh kita judge orang lain, kita merasa diri kita paling benar, kita paling gitu. Sebenarnya kita semua sama. Coba lihat kiri kanannya dulu dong. Kita sama kok gitu kak. Jadi nggak ada ya yang kita semua seumur kan sini. seumur di sini. Jadi nggak ada yang, aduh aku masih kecil nggak ngerti apa-apa, nggak mau pelayanan, cici ini aja deh, koko ini aja deh gitu. Semuanya punya kesempatan yang sama. Semuanya punya hak yang sama. Semuanya sama lah di sini. Tapi kalau misalkan ada apa-apa, yang kayak tadi pertama, jangan lupa kita jadi udara segar buat teman-teman kita. Yang terakhir, cepet banget ya kayaknya. Next. Nah, ask for wisdom. Di sini gambarnya lampu. Siapa yang tahu wisdom itu apa? Aku taunya wisdom teeth. Gigi geraham ya. Kalau ask for wisdom ini maksudnya kita adalah minta hikmat sama Tuhan. Makanya gambarnya lampu. Jadi itu ide. Kenapa minta hikmat sama Tuhan? Karena kita bisa minta sama Tuhan untuk hikmat itu sendiri. Karena kita perlu hikmat untuk kita berkata-kata, untuk melakukan si lifestyle tadi. Kita butuh hikmat untuk kita berkata-kata, untuk kita mesti ngapain nih sama nih orang, kita mesti berhikmat. Karena hikmat dari Tuhan itu udah pasti ya hikmatnya Tuhan, bukan hikmatnya setan gitu kan. Karena hikmat dari Tuhan itu pasti tidak menghakimi. Hikmat dari Tuhan itu pasti tidak udara yang tidak segar. Hikmat dari Tuhan itu pasti adalah sesuatu yang Tuhan mau, bukannya Tuhan gak mau. Ada ayatnya di sini. Satu lagi aku minta cowok deh yang ngomong. Siapa ya? Semuanya langsung nunduk. Oh iya, Sepda. Karena udah ngumpet. Ayo Sepda. Kelihatan tak? Diberikan. Yep. Jadi kalau misalkan teman-teman ngerasa, aduh Tuhan aku butuh hikmat, gimana ceritanya ya? Atau aku nggak punya hikmat deh. Di sini tertulis, kalau kamu merasa kamu kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Karena Allah itu yang memberikan hikmat kepada semua orang. Dengan murah hati dan dengan tidak membangkit. Kayak, ya gitu deh. Kayak nanti aku akan search lagi ya. Pokoknya Tuhan itu akan memberikan hikmat ke siapapun yang minta sama Tuhan. Nah, tadi kan udah 4 nih. Ada yang hafal gak apa aja? Ada yang hafal gak? Ada. Ini yang keempat. Yang maju ke depan dapat sesuatu. Enggak maju ke depan, maksudnya yang tahu 4-4-nya. Hah? Adalah nanti aku share. Hah? 4 poin yang tadi. Kalau nggak bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya nggak apa-apa. Masih aja nunjuk yang begini ya. Ayo, ada yang tahu? Ada yang hafal nggak? 4. 1, 2. Call a friend. Boleh bahasa Indonesia, ayo siapa yang maju?
Ya udah mama sini. Gak apa-apa, coba sini. Coba kamu minta hikmat dulu dong sama Tuhan. Apa? Kalau yang pertama kamu ingatnya apa? Coba. Kalau yang dua apa dua? Iya. Oh ya, terus angkat ke depan aja. Yang ketiga apa? Minta hikmat. Ah, bukan ini kan diminta hikmat. Satu lagi apa ya? Satu lagi. Tidak boleh apa? Jangan Jadi apa aja? Coba yang kamu tahu. Apa ya? Kamu yakin nggak? Kamu yakin nggak? itu yang ada apa orang itu. Oh Terus? iya, murah senyum. Iya, iya. Pokoknya ceria. Terus? Terus habis itu jangan menghakimi. Habis itu minta hikmah sama Tuhan. Ya, oke. Siapa yang tahu satu lagi yang pertama? Bukan. Yang ada gambarnya begini. Semangat. Bukan. Ayo siapa yang mau satu lagi? Memberi dirimu semua. Pas tenggelam tuh memberi. Bukan. Itu bukan poinnya, tapi itu benar ada gambar itu, benar ada gambar itu. Ya, satu lagi win the friendship, benar Cimor tadi. Memenangkan pertemanan dibanding perdebatan. Thank you Ome, nanti ya kita transaksi. Kayaknya nextnya ada rangkumannya deh. Nah ini, tadi kan panjang banget ya kayaknya. Nah ini aku mau kayak rangkum sedikit. Yang aku bold itu adalah win the friendship. Jadi kita harus benar-benar ingat pertemanan dibanding perdebatan. Yang kedua, be a breath of fresh air. Benar tadi siapa yang ingat fresh air. Jadi kita harus jadi udara yang segar nih buat teman-teman kita. Yang ketiga, tidak boleh menjauhi pendosa. Karena kita semua adalah orang-orang yang pendosa. Yang keempat, jangan lupa minta hikmat. Karena dari 4 ini, selain itu tadi ayat yang pertama aku udah sempat mention, semuanya sudah diberikan kepada kita. Ya tadi yang Tuhan bilang ya, mana ya? Sebentar. Nah, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan yang endingnya itu, aku akan menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Iya ini aja. Jadi yang 4 poin ini pasti bisa dijalanin gak sama kita? Kalian yang jawab loh, bisa. Aku juga bisa bilang bisa. Cuman susah gak? Mungkin susah banget sih. Aduh aku kalau debat aku gak mau kalah deh. Masa dia yang salah, dia yang menang? Tapi balik lagi, kita mau memenangkan pertemanan atau perdebatan? Terus ketika kita lagi gamut, siapa yang suka gamut di sini? Kan mulai Gen Z ya. Siapa yang suka tiba-tiba GERD, tiba-tiba vertigo? Tiba-tiba vertigo gitu kan. Tapi ketika kita jadi fresh air, walaupun kita lagi penat banget kayaknya sama dunia ini gitu. Mungkin gak ada teman kita yang selamat? Mungkin. Kalau misalkan kita lagi ketemu teman yang berbuat dosa gitu. Apapun lah itu dosanya. Menyontek kek, entah itu suka bolos kek, suka bikin surat izin sekolah, surat izin sakit. Kita jauhin gak? Enggak. Tapi mungkin dibilangin gak? Mungkin. Nah nanti ketika kita bilangin teman kita yang si pendosa ini nih, jangan lupain yang nomor 1.
Dan jangan lupain nomor 2. Dan jangan lupain nomor 4. Jadi 4 ini tuh saling melengkapi. Ketika kita ketemu teman kita yang berdosa, kita minta hikmat Tuhan, kita ketika ngomong sama dia, kita harus memenangkan pertemanan dibanding perdebatan, dan kita mulai conversationnya dengan fresh air. Masih ada next gak sih? Oh ya. Oke, jadi dari 4 itu, aku mau rekap sedikit. Udahkah kita minta hikmat sama Tuhan hari ini? Udahkah kita jadi fresh air buat teman kita hari ini? Udah belum kita jadi orang yang tidak menjudge teman kita? Atau kita yang merangkul mereka hari ini? Good job buat teman-teman yang udah ngelakuin itu semua. Tapi bukan sampai sini aja, kita masih ada perjalanan besok, lusa di hari Senin, sekolah, mimpi buruk itu kan. Tapi jangan sampai hal keduniawian ini merusak hal kerohanian kita. Yang udah kita ingat-ingat di Sabtu, di Minggu. Yang terakhir, aku mau remind kita untuk semuanya yang kita lakukan 4 yang tadi. Sebenarnya tujuannya apa sih? Misinya apa sih? Mengusahakan manusia yang semula menjauh dari Tuhan, menjadi kembali kepada Tuhan. Jangan sampai menjadi kembali kepada Tuhannya, jadi menjadi menjauh kembali kepada Tuhan. Karena mungkin teman-teman kita yang berdosa ini, teman-teman kita yang belum pernah dekat sama Tuhan dan jauh sama Tuhan, dia butuh pertolongan kita buat jadi balik lagi kepada Tuhan. Teman-teman P boleh naik. Kita ulangin lagu yang tadi yuk. Itu lagu yang cukup menyenangkan ketika kita ingat liriknya satu-satu, karena kita itu bermisi bukan cuma setiap Sabtu Minggu, tapi selama hidup kita, selama jadi gaya hidup. Gitu ya. Boleh. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan nama. Teman-teman, aku undang untuk bangkit berdiri. Teman-teman, aku ajak kita untuk berdoa. Kadang mungkin kita sambil merenung, kita minta hikmat Tuhan. Tuhan, maafin aku kalau aku masih salah ya Tuhan. Kita minta maaf sama Tuhan. Tuhan, aku mau berubah menjadi seperti Engkau ya Tuhan. Berikan aku hikmat ya Tuhan. Berikan aku hatimu ya Tuhan yang rendah hati, yang mau menolong teman-teman kami ya Tuhan. Aku gak tahu, mungkin teman-teman kita ada yang lagi ada masalah, teman-teman kita yang mungkin lagi ada problem sama kita. Kita minta hikmat Tuhan
Tuhan gimana ya aku mau baikan lagi sama teman aku gak mau teman aku menjauh daripada Tuhan, aku gak mau teman aku ngelihat aku tuh bukan seperti Tuhan. Tuhan, Kau yang ubahkan kami ya Tuhan, Kau yang berikan kami hati yang baru, Kau yang berikan kami tuntunan-Mu ya Tuhan, Kau yang pegang erat tangan kami ya Tuhan. Tuhan, hamba-Mu juga mau berdoa ya Bapak untuk teman-teman di Sing ini ya Tuhan. Mungkin kami memiliki hari-hari yang berat ya Tuhan. Engkau yang tahu beban kami ya Tuhan di keluarga kami. Engkau yang tahu beban kami di lingkungan sekolah kami, lingkungan pertemanan kami ya Tuhan. Engkau yang angkat beban itu ya Tuhan. Engkau yang balut setiap hati kami ya Tuhan. Engkau yang balut setiap luka di hati kami, di diri kami ya Tuhan. Engkau berikan hati yang baru, hati yang siap untuk menyinari teman-teman kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua luka di hati kami bisa pulih dengan adanya Engkau ya Tuhan. Biarkan kami jadi anak-anak-Mu yang terus bermisi ya Tuhan. Biarkan kami jadi anak-anak-Mu yang terus semangat dalam menjalani kehidupan. Kami gak mau sama dengan di dunia ini ya Tuhan. Kami mau kembali kepada Engkau ya Tuhan. Engkau yang tutup bungkus kami dalam apapun yang kami lakukan di sekolah ataupun di keluarga kami ya Tuhan, biarkan kami jadi berkat ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu dalam setiap jalanku. Rayakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Kita akan memberikan persembahan. Kita berdoa untuk persembahan. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, bersyukur untuk peribadahan hari ini. Terima kasih ya Bapak untuk berkat-Mu Tuhan buat setiap kami. Terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah Tuhan tabur di tempat ini ya Bapak. Biarlah ya Tuhan kami menjadi orang-orang yang menyenangkan ya Tuhan di tengah teman-teman kami ya Bapak, sebagai bentuk bermisi kami ya Bapak bagi sesama ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk memberikan persembahan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk sambil kita memberikan persembahan, sambil kita akan mendengarkan pengumuman yang akan dibawakan oleh Ko Bening. Halo shalom teman-teman. Oke, jadi teman-teman udah tahu kan ya, tanggal 26 Oktober kita akan ada Holy Party. Seperti yang teaser kemarin udah sempat diputer ya teman-teman ya. Oleh karena itu kita mau ada penggalangan dana teman-teman. Kita nyari duit. Kita nyari duit untuk menopang acara tersebut. Boleh ditampilin. Nah, ya nggak kelihatan ya? Ya pokoknya hari besok, nih hari Minggu itu kita ada geresel teman-teman. Seperti yang sebenarnya tadi tuh hari ini tadi kita juga ada PPW kan. Itu tuh kita udah ada geresel sama kita jualan cendol teman-teman. Tadi lumayan lah kita jualan cendol agak banyak. Jadi besok kita pun juga ada. Besok teman-teman kalau mau beli boleh, kalau mau bantu jaga boleh. Tapi misalkan kalau mau ramein bareng-bareng besok itu kita ada di UMKM sama di lantai 1 teman-teman habis ibadah gitu. Jadi seperti yang info-info yang kemarin udah sempat diputer, pokoknya tanggal 26 Oktober ya teman-teman, kita bakal ada Holy Party yang 3.0. Jadi catat tanggalnya masing-masing supaya enggak kelupaan. Dan juga kita juga karena kita udah minggu terakhir ya teman-teman. Seperti biasa, minggu terakhir kita pasti akan mendoakannya. Sudah ulang tahun di bulan tersebut. Yeay! September ini yang ulang tahun itu boleh bantu aku siapa aja. Ada Cimor yang aku tahu. Sepda. Ada Sepda, mana Sepda? Sepda besok. Ya udah Sepda kan. besok. Wah, tanggal 1 dong.
hadir. Oh iya masih masuk dong kan September. Gimana sih? September maju. Siapa lagi ya? Lewe gak datang. Grace gak ada waktu. Gak Kaita, masuk. Kaita. Oke berarti yang hari ini datang ada Cimoria dan Sepda. Sepda minggu besok ya? Tanggal 29. Kita doain dulu mah, doain mah gak apa-apa lah. Ayo, siapa lagi? Kevin juga? Hah? Enggak, kamu kapan ulang tahunnya? Yaudah doain dulu aja deh. Iya, enggak deh. Hah? Kapan ulang tahun? Kapan? Ayo udah, 12 September. Gue diem-diem ulang tahun. Di bawah. Atau kamu mau doain? Oke teman-teman, kita bangkit berdiri bareng-bareng yuk. Kita doain teman-teman kita yang bulan ini ulang tahun, kita berikan berkat buat teman-teman juga. Oh udah semua. Ya udah, tar dulu doain dulu baru tar ini. Oke, ayo teman-teman kita angkat kedua tangan kita berkati teman-teman yang ada di depan. Ada Cimoria, ada Jisrael dan juga Sepda. Ya Bapak Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk ketiga teman kami Tuhan yang bulan ini September Tuhan mereka ulang tahun Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak untuk 1 tahun Tuhan yang Kau masih berikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan selama 1 tahun kemarin dan kami percaya ya Bapak di tahun-tahun berikutnya Engkau akan terus menyertai mereka ya Bapak. Apapun yang mereka lakukan Tuhan Yesus, biarlah menjadi berkat Tuhan untuk orang-orang sekitar ya Bapak. Dan juga Kau berkati Tuhan dalam pekerjaannya, dalam sekolahnya Tuhan Yesus. Dalam apapun yang mereka lakukan Tuhan, biarlah semuanya itu bisa menjadi berkat untuk orang-orang sekitar dan bisa dikembalikan untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Kau berkati Tuhan Yesus, keluarganya juga ya Bapak yang ada di sekitar mereka ya Bapak. Engkau tidak jauhkan Tuhan Yesus mereka daripada kemuliaan-Mu Tuhan, tidak jauhkan Kau daripada hadirat-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kemanapun mereka melangkah Tuhan, dan dimanapun mereka melangkah Tuhan bisa terus memancarkan sinar kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Kau berkati pelayanan mereka Tuhan Yesus. Kau buat mereka berhasil Tuhan dalam pelayanannya ya Bapak. Biarlah pelayanan yang mereka lakukan Tuhan di gereja ini ataupun di luar sana Tuhan tetap menjadi berkat Tuhan Yesus dan bisa membawa orang-orang sekitarnya Tuhan untuk tetap dekat Tuhan kepada Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Bukan suatu kebetulan Tuhan, Cimoria, Jisrael dan juga Sepda Tuhan ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan juga teman-teman kami yang hari ini, bulan ini ulang tahun tapi tidak hadir Tuhan Yesus. Biarlah Kau tetap Tuhan memberikan berkat mereka sama seperti kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami menyerahkan Tuhan ketiga teman kami ini ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Sekalian teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Kita langsung doa tutup. Mari kita sekalian mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk terima berkat hanya daripada Tuhan saja. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Biarlah damai sejahtera Tuhan selalu melingkupi engkau dimanapun engkau berada. Pulanglah, jadilah berkat untuk keluargamu, untuk lingkunganmu, untuk sekolahmu, untuk dimanapun engkau berada. Biarlah berkat terus melingkupi engkau dan kalian pulang dari sini tetap menjadi berkat dimanapun kalian berada. Bagi teman-teman yang sudah menerima berkat dan tetap percaya dalam nama Tuhan Yesus, kita semua telah percaya. Mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Sabtu teman-teman.